Sebelum kalian mampu menganalisis dan juga memproduksi teks prosedur, tentunya kalian harus memahami terlebih dahulu dasar teori dari teks prosedur. Pada video ini, saya akan membahas materi tentang teks prosedur, diantaranya berupa pengertian, tujuan, struktur, dan juga ciri khas dari teks prosedur. Setelah menyimak video ini, harapannya kalian mampu menguasai dan memahami materi tentang pengertian, tujuan, struktur, dan juga ciri khas dari teks prosedur. Yang pertama yang akan kita bahas adalah pengertian. Muncul di pikiran kalian, apa itu teks prosedur? Nah, teks prosedur adalah teks yang berisi cara. Teks itu berarti tulisan. Tujuan untuk membuat atau melakukan sesuatu hal dengan langkah demi langkah yang tepat secara berurutan sehingga menghasilkan suatu tujuan yang diinginkan. Teks prosedur biasanya terdapat pada tulisan yang mengandung cara, tips, atau tutorial melakukan langkah tertentu. Kemudian, apa tujuan dari penulisan teks prosedur? Tentunya setiap teks memiliki tujuan penulisan masing-masing. Teks prosedur memiliki tujuan untuk memberikan penjelasan tata cara melakukan, menggunakan, dan membuat sesuatu dengan sejelas-jelasnya, atau untuk memberi petunjuk cara melakukan sesuatu melalui serangkaian langkah. Nah, itu adalah pengertian dan juga tujuan dari penulisan teks prosedur. Nah, setiap teks pasti memiliki struktur, di mana struktur itu berfungsi sebagai unsur pembangun dari teks itu sendiri. Pada kali ini, saya akan membahas struktur dari teks prosedur, di mana terdapat 4 bagian. Yang pertama adalah tujuan. Tujuan pada teks prosedur adalah pengantar umum sebagai penanda apa yang akan dibuat atau dilakukan, dan motivasi dalam melakukannya. Kemudian adalah alat dan bahan. Di bagian ini berisi mengenai rincian bahan dan alat yang digunakan dengan ukuran yang akurat. Berikutnya adalah langkah. Bagian ini merupakan bagian inti atau tubuh pada teks prosedur. Berisi langkah melakukan sesuatu dengan urutan atau tahapan. Dan yang bagian yang terakhir adalah penutup. Berisi penekanan dan keuntungan jika menerapkan langkah serta ucapan selamat melakukan sesuatu. Ya, itu adalah struktur dari teks prosedur. Bagian inti dari teks prosedur itu ada di langkah-langkah. Ya, jadi kalian bisa menjumpai teks prosedur tidak ada alat dan bahannya. Ya, jadi tapi untuk teks prosedur yang baik harus memuat 4 bagian ini. Nah, selanjutnya saya akan membahas ciri teks prosedur. Setiap teks tentunya memiliki ciri khas masing-masing. Begitu juga dengan teks prosedur. Ada beberapa hal yang membedakan teks prosedur dengan teks lainnya. Jika kamu sudah memahami ciri teks prosedur dengan baik, hanya dengan melihat bentuk atau bahasanya saja, sudah dapat membedakan apakah itu teks prosedur atau bukan. Ya, ciri utama dari teks prosedur yaitu adanya bagian langkah-langkah. Selain itu, ada ciri kebahasaan, yaitu bahasa yang digunakan di dalam teks prosedur tentunya berbeda dengan bahasa yang digunakan di teks yang lainnya, deskripsi misalkan. Ciri kebahasaan yang pertama yaitu berupa adanya kalimat perintah. Contoh, diamkan adonan tersebut selama 10 menit, itu adalah kalimat perintah. Selain itu, teks prosedur juga terdapat kata kerja aktif. Ya, contohnya mengiris, menuang, membakar, itu adalah contoh dari kata kerja aktif. Berikutnya yaitu adanya konjungsi urutan, seperti selanjutnya, setelah itu, kemudian, lalu. Dan yang terakhir adanya kata keterangan, seperti dengan, secara. Itu adalah ciri kebahasaan dari teks prosedur.
Mungkin timbul di pikiran kalian, apa sih keuntungan menguasai teks prosedur? Apalagi zaman sekarang, di zaman serba digital dan modern, apa keuntungan menguasai teks prosedur? Adakah yang tahu? Teks prosedur masa kini. Pada masa milenial, teknologi informasi maya sangat berkembang. Banyak bermunculan YouTuber dengan konten video tutorial, di mana video tutorial merupakan teks prosedur yang telah divideokan. Ayo kalian, sudah pernah melihat konten YouTube video tutorial? Nah, seperti di gambar, ada tutorial mencangkok dengan baik dan benar. Itu adalah teks prosedur yang telah diubah menjadi video dan kemudian diunggah di YouTube dijadikan konten. Siapa tahu di antara kalian ada yang berminat menjadi YouTuber dengan kontennya video tutorial. Silahkan pahami dan kuasai teks prosedur. Nah, itu tadi penyampaian teori teks prosedur, mulai dari pengertian, tujuan, struktur, ciri, dan yang terakhir adalah manfaat menguasai teks prosedur di masa kini. Sebelum saya tutup, saya sampaikan banyak terima kasih untuk kalian telah menyimak video ini dengan semangat. Sampai jumpa di video lainnya dengan tema pelajaran bahasa Indonesia yang berbeda. Semangat untuk kalian, tetap jaga kesehatan, terus berbaik diri. Siswa Indonesia Jaya, Indonesia maju. Belajar bahasa asik.